Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan sistem komputasi digital dari tugas 1B. Kita di sini ada bertiga, yaitu saya sendiri Dimas Batal Kusuma dengan NRP 15 2022-044. Ada Vigo dengan NRP 15 2022-044. Ada Haikal 15 2022-088. Definisi dan jenis motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard itu adalah sebuah papan sirkuit yang bertugas untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer seperti CPU, memori, hard drive, dan VGA atau kartu grafis. Macam-macam ukuran motherboard itu ada banyak. Ada ATX, ukuran paling umum digunakan. Micro ATX, ukuran lebih kecil dari ATX, biasa digunakan untuk komputer compact. Mini ATX, ukuran paling kecil dari ATX, dan ada eATX, Extended ATX, ukuran yang lebih besar. Keempat itu adalah yang biasa ada di pasaran. Nah, tapi ada yang lainnya, yaitu XL-ATX, ukuran sangat lebar, biasa untuk workstation. Ada Mini ATX, ukuran kecil 17x17 cm, untuk komputer sangat compact. Ada IATX, ukuran yang lebih besar dari Min dan Nano ATX. Nah, motherboard yang kita gunakan sekarang itu MSI Make Z690 Godlike. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Vigo Hasan Fadilah dengan NRP 15 2022-064. Di sini saya akan menjelaskan CPU atau prosesor dan beberapa slide setelahnya. Sebelumnya sudah dijelaskan, kita kan menggunakan motherboard MSI Make Z690 Godlike. Nah, motherboard itu bisa support Intel generasi ke-12 dan 13. Nah, pada akhirnya kita menggunakan Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i9 13900KS dengan soket CPU LGA 1700. Kenapa kita menggunakan prosesor ini? Karena jika dibandingkan dengan spesifikasi generasi sebelumnya, Intel yang generasi 13 ini mempunyai performa yang lebih baik, yaitu 6 GHz dengan 24 core. Sementara Intel yang generasi ke-12 yaitu i9 12900KS itu hanya memiliki 5,5 GHz. Jadinya kita memilih prosesor yang lebih cepat seperti itu. Untuk RAM sendiri, sebenarnya kapasitas maksimal motherboard MSI Make Z690 itu bisa sampai 192 GB dengan kecepatan maksimal 6666 MHz. Nah, kita menggunakan RAM dari Corsair Vengeance 2x48 GB. Jadi totalnya itu 96 GB dari 2 keping. Mengapa kita menggunakan hanya 96 GB? Karena menurut kelompok kami, 96 GB RAM itu sudah lebih dari cukup untuk melakukan aktivitas berat yang dilakukan oleh suatu komputer, seperti main game, 3D rendering, maupun editing. Itu tuh sudah lebih dari cukup. Selanjutnya itu ada VGA. Nah, untuk VGA sendiri atau kartu grafis, kita memilih menggunakan MSI GeForce RTX 4090 Supreme X. Mengapa kita menggunakan VGA ini? Karena dengan spesifikasi prosesor dan RAM yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita juga membutuhkan kartu grafis yang berspesifikasi tinggi. Bisa dilihat dari spesifikasinya, GeForce RTX 4090 dari MSI ini mempunyai 24 GB GDDR6 VRAM dan juga memiliki clock yang tinggi. Selain itu juga memiliki teknologi ray tracing yang membuat tampilan grafis itu menjadi lebih realistis. Selanjutnya ada storage M.2 atau SSD M.2. Dari motherboardnya sendiri, kita bisa lihat motherboard itu bisa menampung totalnya itu 5 slot SSD M.2 dari generasi 3 sampai generasi 5. Pada akhirnya kelompok kami
itu memilih SSD dari merek Crucial dengan tipe T700 PCIe generasi kelima dengan kapasitas 4 tera. Untuk SSD ini sendiri mempunyai spesifikasi write dan read-nya itu sekitar 12.000 MB per second dan berkapasitas 4 TB. Nah, dengan spesifikasi dan kapasitas tersebut, menurut kelompok kami itu sudah cukup untuk menaruh sistem operasi yang kita ingin gunakan, seperti contohnya Windows ataupun Linux, dan menaruh data lainnya yang kita perlu dengan sangat cepat tanpa adanya lagging. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal. Untuk Haikal, saya persilahkan. Selanjutnya adalah storage SATA. Pada pendapat ini terdapat 8 slot storage SATA dengan kecepatan maksimal 6 GB per second. Slot SATA ini bisa disambungkan ke SSD maupun harddisk. Untuk saat ini kami menggunakan SSD Samsung 860 Pro dengan kapasitas maksimal 4 TB. Pada motherboard juga bisa disambung input maupun output. Untuk perangkat input utama itu keyboard, mouse, microphone. Untuk keyboard sendiri kami menggunakan SteelSeries Apex Pro 10 keyless. Untuk microphone kami menggunakan Audio Technica AT2020 USB+. Untuk mouse sendiri kami menggunakan Logitech G Pro X2 Superlight. Untuk perangkat output kami menggunakan speaker, monitor, dan headset. Untuk speaker kami menggunakan Cap LX2. Untuk monitor kami menggunakan ROG Swift 360 Hz. Untuk headset sendiri kami menggunakan Audio Technica ATH AD2000 XT. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai motherboard dan komponen yang mendukungnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.